mencuplikan riwayat kehidupan Sang Buddha yang terkait dengan menghormati, menghargai kehidupan. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Jangan menyakiti makhluk lain. Pada satu kali, Sang Buddha menjumpai beberapa anak laki-laki sedang bergembira mempermainkan ikan-ikan yang terperangkap di tempat yang kering hampir tak berair. Pada saat lainnya Sang Buddha menjumpai beberapa anak laki-laki sedang memukuli seekor ular dengan tongkat. Sang Buddha mengingatkan anak-anak itu untuk tidak berbuat kejam pada binatang. Sang Buddha mengajarkan bahwa tiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Sang Buddha bersabda kepada anak-anak itu, apabila engkau tidak mau disakiti, janganlah menyakiti makhluk lain. Apabila engkau menyakiti makhluk lain, engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan pada kehidupanmu yang akan datang. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, kembali pada minggu yang bahagia ini kami bersama umat Buddha Wihara Budayana Royal melakukan kegiatan function dalam rangka perayaan Waisak 2567. Dengan kekuatan kebajikan function ini yang akan kami lakukan ini, semoga akan berkah bagi kehidupan kami, baik yang ikut maupun yang tidak ikut mendapatkan manfaat. Semoga cinta kasih welas asih yang kami miliki akan semakin berkembang dan dirasakan oleh sekeliling kami. Sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya selaku biku pembina di Jawa Timur mengucapkan selamat merayakan Trisuci Waisak bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang pada kesempatan ini tepat ya Purnama Sidhi ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat penanggalan kalender harian tanggal ini atau hari ini itu ada 3 ya, pas bersamaan tanggal 15 di kalender Jawa itu di saat ini juga tanggal 15 di saat purnama. Tanggal Arab ya itu juga tanggal 15. Tanggal penanggalan Buddha ya itu juga purnama tanggal 15. Cuma kalau diimplik ya Chinese itu 17. Jadi memang ada selisih tapi kan tidak jauh. Jumat yang lalu tanggal 15-nya, ini tanggal 17. Jadi peristiwa-peristiwa besar diyakini di kalangan para spiritual itu terjadi di saat purnama sidhi atau menjelang ya purnama sidhi. Peristiwa-peristiwa besar di dalam kalangan umat Buddha, peristiwa besar itu yaitu di saat kelahiran, penerangan, dan wafatnya diyakini terjadi pada purnama sidhi. Peristiwa besar yang lain itu juga sering terjadi ya, itu juga purnama sidhi. Misalnya saja gempa bumi, banjir ya, itu juga terjadi biasanya di purnama sidhi. Kemudian gejolak emosional seseorang itu juga biasanya terjadi di saat purnama sidhi. Jadi maka kenapa di kalangan umat Buddha di saat purnama sidhi pas tanggal 15 itu disarankan untuk pergi ke wihara karena untuk melatih kesucian, karena secara emosional itu bergejolak ya. Di dunia hewan dan binatang menjelang purnama ya itu juga ada bergejolak nafsunya ya itu. Maka dari zaman dulu, zaman Sang Buddha maupun sebelum Sang Buddha pun ya, maka disarankan para umat untuk datang ke wihara untuk membaca pesan-pesan moral Sang Buddha. Dan pada kesempatan ini kita bersama-sama merayakan Trisuci Waisak. Dan untuk tahun ini ya, kalau tahun Buddhisnya 2567, tahun Buddhis era. Jadi agama kita ya Trisuci Waisak ini sudah agama Buddha sudah berumur
ribuan ya, 2567 tahun, termasuk agama yang sulung ya. Untuk tema Waisak tahun ini di dalam Sangga Agung Indonesia dan Majelis Budayana mengambil tema, silahkan ditirukan ya, harmonis masyarakatnya, silahkan nirukan, Harmonis masyarakatnya, damai negaranya. damai negaranya. Lagi, harmonis masyarakatnya, Harmonis masyarakatnya, damai negaranya. damai negaranya. Saya harapkan tema ini betul-betul dicamkan dan mengingatkan kita semua, kita harus selalu menjaga keharmonisan di antara kita. Tema Waisak ini saya katakan tema mahal juga, karena untuk menentukan tema ini, kapan hari beberapa pengurus itu terbang ke Medan untuk menentukan tema ini, berarti kan mahal juga tuh. Berapa biaya tiketnya pengurus-pengurus kumpul di sana untuk menentukan tema ini. Sesuatu yang mahal, saya berharapkan dihargai oleh Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Harmonis ya, dimulai dari harmonis kepada diri sendiri, harmonis kepada keluarga, harmonis kepada masyarakat, dan harmonis kepada bangsa dan negara. Semoga dengan perayaan Waisak ini kita akan selalu diingatkan tentang keharmonisan yang harus kita jaga. Lebih-lebih ini kita menjelang tahun politik, pasti ada beberapa benturan-benturan ya di sana-sini karena kepentingan-kepentingan. Marilah kita akan bersama-sama dengan penuh ketulusan dan cinta kasih kepada makhluk yang akan kita lepaskan. Tadi di dalam bacaan kitab suci ya, Sang Buddha mengingatkan kepada kita semua, ini anak-anak semua ya. Iya toh, kan punya bapak semua toh. Ya anak-anak itu biasanya anak bapak kan anak-anak semua ya. Anak-anak ibu juga gitu. Saya juga termasuk anak-anak juga ya. Ya. Mengingatkan kepada kita ya, Sang Buddha mengatakan, apabila engkau tidak mau disakiti, janganlah menyakiti makhluk lain. Apabila engkau menyakiti makhluk lain, engkau tidak akan mendapat kebahagiaan pada kehidupanmu yang akan datang. Apa yang kita perlakukan kepada orang lain, juga hal itu juga akan berlaku bagi kita, akan kita rasakan bersama. Orang yang kita sakiti, itu pun juga berpikir bagaimana bisa membalas ya. Ya sekalipun kita sebagai umat Buddha kalau disakiti jangan pernah berpikir untuk membalas, justru kita berpikir mengembangkan belas asih dan cinta kasih, semoga mereka segera sadar ya. Itu yang sedang sadar ya. Tapi banyak juga ketika disakiti kita berpikir bagaimana membalas rasa sakit itu jauh lebih besar lagi kepada orang yang menyakiti kita. Tentunya ini bukan ajaran Buddha ya. Ajaran Buddha di saat kita disakiti jangan menyakiti, dan hewan dan binatang atau yang akan kita lepas pasti bahagia sekali di saat perayaan Waisak ya. Mereka pun bahagia bisa hidup lepas ya di habitatnya. Semoga Anda pun akan mendapatkan pelepasan, kebebasan dalam berbagai hal kehidupan ini. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan, dan penuh welas asih cinta kasih kita akan menuju di tempat function itu dengan melafalkan